Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Ya. Sahabat dulu Ustadz Syarif. Assalamualaikum Ustadz Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nggih. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih bisa menjalankan ibadah puasa pada saat ini. Pada saat ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Ustadz Syarif tentang masalah umat Islam, kebutuhan umat Islam saat ini. Yang saya tanyakan saat yang pertama, kondisi Gaza hari ini itu katanya sudah ada lebih dari 30.000 yang syahid saja. Iya, banyak sekali. Itu kan jumlahnya sangat besar saatnya, korbannya. Nah itu yang ditanyakan adalah bagaimanakah kondisi umat Islam saat ini? Kenapa kok bisa jadi sampai seperti itu? Jadi begini, di Gaza itu kan banyak orang Muslim ya, banyak umat Islam di sana. Iya. Jadi tetangga-tetangga sebelah Gaza itu sudah disekat-sekat, ya, sehingga tidak bisa menolong saudaranya yang ada di Gaza. Contohnya Mesir. Mesir kan tetangga sebelah. Akan tetapi Mesir itu malah menembok tinggi perbatasan antara Gaza dan Mesir. Nah itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena saudara kita yang sedang membutuhkan ini ya, yang sedang membutuhkan pertolongan, malah ditembok. Terus kemudian negara-negara sekitar yang ada di Palestina itu, seperti Arab, ya kan, banyak kan negara Arab di sekitar situ. Nah, itu mengirim bantuan, akan tetapi bantuan itu setelah diselidiki ternyata bukan bantuan yang diharapkan oleh penduduk Gaza. Contohnya apa? Contohnya kemarin yang dari Yordan ya. Yordan itu yang dijatuhkan itu ternyata berisi pembalut wanita seperti itu. Terus kemudian yang dibutuhkan warga Gaza sekarang kan stok makanan yang semakin menipis. Bahkan saudara kita yang di sana sampai memakan rumput demi mempertahankan hidupnya. Sangat miris sekali. Ya, saya sebagai umat Islam, ya Allah, Gaza kok seperti ini. Kuatkanlah mereka, ya Allah, sampai berdoa seperti itu. Ya, jadi kondisi umat Muslim sekarang itu sangat banyak. Akan tetapi ketika saudara kita dijajah seperti itu, mereka tidak bisa menolong. Ya, sangat disayangkan sekali, bukan? Ya, emang sangat disayangkan sekali. Saudara kita sudah terpojok, sudah mulai dari Gaza Utara sampai ke Gaza Selatan, ya kan? Itu dibombardir terus. Banyak balita-balita yang nggak bersalah juga ikut syahid, ya kan? Ya mungkin itu saja yang saya ketahui tentang Gaza hingga saat ini. Ya. Ada pertanyaan lagi tadi? Ya. Kenapa kok setiap kan di sekitar Gaza kan banyak sekali negara-negara Islam? Iya. Ya? Karena memang itu dulu tempatnya apa? Para nabi dan rasul banyak di situ, diutus di situ. Terlebih lagi Palestina itu meliputi Syam, ini saja. Itu seharusnya kan kalau dulu itu satu negara Islam itu di mana ada umat Islam yang terzolimi itu pasti akan ditolong. Nah, itu benar. Sekarang itu kok seperti nggak ada yang membela, nggak ada yang maaf ya, membackup gitulah umat Islam saat ini. Itu bagaimanakah sikap pemimpin negeri umat Islam saat ini terhadap
saudara kita yang ada yang sedang dijajah. Nah, kebetulan pemimpin-pemimpin negeri Muslim saat ini, ya, itu fenomenanya sekarang itu benar mereka sangat mengecam, ya, sangat mengecam agresi militer Israel yang Mengutuk. sedang, ya, mengutuk, mengecam, ya. Tapi kutukan dan kecaman itu nggak hanya itu aja, nggak hanya mengutuk dan mengecam aja, ya minimal bisa mengirim lah tentara-tentaranya, ya kan, kekuatan militer ya dikirimkan semua untuk mengirim ke Gaza, membela saudara-saudara yang ada di sana. Akan tetapi itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Nah, jadi mereka nggak bisa melakukan seperti itu karena mereka sudah tersekat oleh ide-ide nasionalisme. Jadi ketika dia tidak ada hubungannya dengan bangsanya sendiri, maka dia tidak bisa menolong. Jadi seperti ini kalau bahasa Jawa ya. Loh, itu kan negara liya lah, apa duduk urusanku. Nah, seperti itu. Padahal kita secara apa? Secara keimanan kita harus menolong saudara kita yang seiman, gitu ya. Itu bahkan hukumnya wajib sekali. Nah, dari dari ide-ide nasionalisme yang digaungkan Barat tersebut, yang sangat mempengaruhi pola pemikiran penguasa negeri-negeri Muslim saat ini, itu dampaknya sangat merugikan. Merugikannya apa? Akhirnya apa? Mereka tetap bekerja sama dengan tentara penjajah, negara-negara penjajah seperti Amerika, ya, Eropa itu. ya, Eropa, Inggris, kemudian termasuk Israel Zionis itu tadi ya, itu mereka bekerja sama untuk apa? Untuk menguasai tanah suci tersebut, tanah warisan para nabi, yaitu Palestina. Ya, mereka ingin menguasai seluruh Jazirah Arab, ya kan? Ya itu karena apa? Itu ide-ide Barat. Yang pertama, kenapa nasionalisme ditanamkan pada umat Islam? Karena Barat ingin menguasai tanah jajahan mereka, ya kan? Jadi umat Islam itu tanamkan ide nasionalisme sehingga ketika saudaranya terjajah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa. Mereka tidak bisa mengirimkan bantuan militer. Tahu enggak yang rumah sakit itu? Rumah sakit apa, kapal medis itu yang dikirimkan Indonesia, itu hanya parkir ke Mesir, nggak sampai ke Gaza, terus kemudian balik lagi. Nggak jadi kayak Gaza. Nggak jadi, kan lucu. Jadi gimana ya, pertolongan mereka itu hanya pencitraan aja di mata dunia. Kayak yang Yordan itu ya, Raja Jordan itu tadi. Ngirim bantuan dicemplungkan ke laut itu ya, yang pakai parasut itu, tahu ya. Nah, itu bantuannya nggak seberapa, bukan makanan. Iya, apalagi negeri Arab itu ngirim kain kafan terbaik, lu kan penghinaan. Orang syahid kan nggak perlu dikafani, nggak perlu ya, langsung dikubur. Nah itu makanya mereka nggak berpikir seperti itu. Ya Allah, saya kira man, masa malah dikirimin kafan, kan itu namanya penghinaan juga bagi saudara kita sendiri. Masa sesama muslim itu menghina seperti itu? Seharusnya kan mereka menolong, entah itu dari segi bantuan makanan atau ketika bantuan itu masuk ke perbatasan yang dicegah oleh penduduk Israel, pemukim Israel itu ya, pemukim para Zionis itu. Seharusnya mereka memberantas yang pemukim itu tadi, biar nggak mencegah bantuan itu masuk. Kan sayang sekali, itu dari mana aja itu, banyak loh negara-negara yang bahkan ada seorang individu yang juga berusaha untuk menyumbang satu kontainer penuh gitu. Itu saya lihat di perbatasan itu banyak truk itu aja. Iya, parkir iya gitu, itu karena gitu, saking macetnya dan nggak bisa dibuka sama apa, emang dicegat sama itu, sama Zionis itu, Zionis laknatullah. Sekarang saya mau tanya ini, bagaimana solusinya untuk saat ini gitu.
Nah, solusinya untuk saudara-saudara kita yang di Gaza agar supaya penjajahan ini segera dihapuskan ya. Bukan hanya di Gaza aja, di India. Di India itu juga ada, cuman di India itu nggak terlalu terekspos karena apa namanya pendeta-pendeta Hindu radikal itu memberantasi umat Muslim yang ada di sana, yang di India. Terus di Rohingya juga, ya kan, sampai orang-orang Rohingya itu lari ke Indonesia. Tapi katanya sebagian orang Indonesia, oh jangan ke sini nanti kamu menjajah. Seperti itu kesalahan berpikir untuk apa ya? Untuk mereka yang di sana. Ya tetap itu saudara kita, tetap kita tampung. Nah kalau yang jahat-jahat itu mungkin bukan orang Islam atau nggak kenal Islam. Ya, solusinya itu apa? Umat ini perlu disadarkan tentang akidahnya, ya kan? Terus tentang kepribadiannya, terutama pada setiap individu itu perlu disadarkan sekali bahwa persatuan umat ini sangat diperlukan di akhir zaman ini, ya. Jadi persatuan umat itu bisa dilakukan ketika adanya khalifah. Ya, ada pemimpin negara Islam. Jadi khalifah ini nanti memimpin seluruh negeri Islam dan menjalankan syariat Islam dengan kafah, dengan menyeluruh. Ya, dengan menyeluruh, nggak hanya separuh-separuh kayak saat ini. Ya. Wis lah ibadah, sholat tok iku wis ibadah. Tapi kalau seumpama korupsi itu dia, oh nggak apa-apa, wis aku wis sholat kok pasti disepuro. Nggak bisa seperti itu ya. Sekarang kan kejahatan kan karena mereka per individunya nggak paham. Ya seperti itu. Jadi kalau ketika ada khalifah, ketika hukum Islam itu diterapkan secara kafah, maka kita bisa membela dan berperang melawan penjajah yang ada di sana. Ya semoga aja khalifah segera ada ya di negara kita ya. Amin. Atau di negara mana gitu sehingga kita bisa mematuhi segala peraturannya yang karena khalifah itu tugasnya adalah mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi bernegara ya kan, bersosial, bahkan bermasyarakat ya, apalagi perekonomiannya. Sekarang perekonomiannya masih banyak riba, ya kan? Banyak sekali. Terus sosial, pergaulan bebasnya amat sangat tidak terkontrol. Sangat rusak. Bahkan LGBT pun sangat marak, ya kan? Terus kemudian paham nasionalisme itu harus segera dihapuskan. Karena apa? Paham nasionalisme ini penyakit yang seperti apa? Penyakit yang bikin kita itu tidak bisa membela saudara kita yang ada di tetangga sebelah. Seumpama ya, ada di negara Malaysia, ya. Malaysia sama Indonesia kalau sepak bola kan musuhan. Nah, itu karena paham nasionalisme. Padahal di Malaysia juga banyak orang Muslim. Indonesia juga banyak orang Muslim. Kenapa kok musuhan? Itu loh. Masalah sepak bola aja musuhan. Ya kan? Apalagi perang seperti itu. Ya kan? Bisa nggak kita membela ketika wah aku bangsa Indonesia kok. Lah seperti itu kan parah. Nggak bisa kita membantu. Nah seperti saudara-saudara yang ada di sekitar Gaza itu bisa membantu? Nggak bisa. Karena apa ya? Tadi sekat-sekat nasionalisme yang merusak pemahaman umat Islam. Seharusnya itu dihapuskan. Dan pemimpin negeri Muslim seharusnya juga menghilangkan paham seperti itu. Ya, kayak Erdogan itu mengecam dan mengutuk, ya kan? Tapi tetap apa kalau tahu? Tetap mengekspor minyaknya, tetap bertransaksi sama Amerika dan Israel. Ya sama aja. Dia hanya mengutuk dan mengecam. Buat apa? Kalau di belakang layar dia masih hubud dunya, ya kan? Dia takut apa? Negaranya nggak ada pemasukan. Itu sangat bahaya sekali itu.
Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Mungkin cukup saja. Ya, cukup. Sudah Kalau tadi. nanti ada pertanyaan lagi, nah apa nanti kita diskusikan lagi ya. Iya, sama. Iya. Alhamdulillah ya, kita sudah membahas sedikit tentang permasalahan umat Islam saat ini ya. Dimana macam saat ini memang sangat terpuruk ya, secara kondisi apapun itu, fisik, ya, materi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah membahas tadi ya sedikit. Kita akan tutup ya acara podcast pada kali ini ya. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ya, jalan yang terbaik, dan semoga kita tetap diarahkan kepada jalan yang lurus ya. Kita Amin. tetap diberikan pemahaman ya, iman dan Islam tetap akan dikuatkan, ketakwaan kita ya. Semoga kita bisa menjadi suatu saat nanti umat Islam akan bangkit dan bersatu di bawah Amin. naungan Panji Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.